Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Aprina, NIM E20192068, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bu Nikmatul Masruroh. Lanjut saja pertanyaan pertama. Paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah adalah fondasi utama. Akidah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material atau spiritual. Pertanyaan kedua, mengapa maslahah menjadi tujuan dalam pencapaian falah? Karena maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Lanjut pertanyaan ketiga, apa definisi falah? Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Pertanyaan keempat, apa saja kajian dari ekonomi mikro? Kajian dalam ekonomi mikro adalah kegiatan sehari-hari berupa konsumsi, produksi, dan distribusi dalam skala mikro. Pertanyaan kelima, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Ada 3. 1. Konflik antar berbagai tujuan hidup. Yang kedua, ketidakmerataan sumber daya. Dan yang ketiga, keterbatasan manusia. Pertanyaan keenam, apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai maslahah. Pertanyaan ketujuh, bagaimana perbedaan keinginan dan kebutuhan? Keinginan sumbernya dari nafsu, hasrat manusia. Kebutuhan sumbernya fitrah. Misalnya lapar, kita akan makan. Keinginan hasilnya kepuasan. Kebutuhan hasilnya manfaat dan berkah atau maslahah. Keinginan ukurannya referensi atau selera otomatis. Kebutuhan memenuhi kebutuhannya sesuai kebutuhan kita. Keinginan sifatnya subjektif, kebutuhan sifatnya objektif. Pertanyaan ke-8, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Kepuasan itu pangkalnya keinginan, sedangkan maslahah pangkalnya adalah kebutuhan. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Coba terangkan formasi maslahah. Maslahah terdiri dari 2 hal, yaitu manfaat dan berkah. Maslahah adalah hubungan antara manfaat dan berkah. Sesuatu yang mendatangkan manfaat belum tentu mendatangkan berkah. Unsur berkah adalah pahala, manfaat di dalamnya. Jadi, maslahah itu interaksi antara manfaat dan berkah, sedangkan berkah itu berinteraksi dengan pahala dan manfaat. Pertanyaan ke-10, paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi duniawi dan ukhrawi. Cara pengukuran maslahah konsumsi duniawi, jika kita melakukan konsumsi hanya keinginan tanpa mengharapkan berkah atau manfaat, seperti kita lapar, kita akan langsung makan dan kenyang tanpa mendapatkan pahala. Sedangkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi ukhrawi atau ibadah itu sudah pasti dan konsisten, sehingga nanti masalahnya jika kita amal dan semakin sering kita amal, maka masalahnya akan semakin tinggi. Pertanyaan ke-11, apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Adalah pendekatan dengan menggunakan asumsi bahwa nilai guna atau kepuasan seseorang tidak hanya dapat dibandingkan tetapi dapat juga diukur dengan satuan uang atau utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung pada
subjek yang menilai. Pertanyaan ke-12, jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Muslim yang peduli maslahah akan mendapatkan nilai lebih, yakni nilai keberkahan. Sedangkan muslim yang tidak peduli maslahah, orang tersebut hanya mendapatkan nilai kepuasan duniawi, bukan untuk keberkahan atau manfaatnya. Jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach mengasumsikan semua kegiatan konsumsi itu bisa dihitung atau bisa diangkakan. Sedangkan ordinal approach, kegiatan konsumsi itu tidak bisa diangkakan tetapi bisa diukur oleh kurva. Selanjutnya pertanyaan ke-14. Apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah adalah tujuan dari syariat Islam, di mana seseorang konsumen akan mempertimbangkan keberkahan serta manfaat yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Dan kegiatan tersebut tidak hanya memikirkan kepuasan duniawi saja. Selanjutnya pertanyaan ke-15. Jelaskan dari kebutuhan daruriyat, haziyat, dan tasyiniyat. Daruriyat adalah kebutuhan primer. Kebutuhan ini paling utama dan paling penting. Yang kedua, haziyat, kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Yang ketiga, tasyiniyat, kebutuhan tersier. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyat dan kebutuhan haziyat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 16. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama semakin jenuh? Karena keberkahan akan memperpanjang preferensi konsumen terhadap barang dan jasa. Kita tidak akan membeli barang jika tidak ada keberkahan, maka akan terjadi yang namanya kejenuhan dalam konsumen. Selanjutnya pertanyaan ke-17. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer adalah barang yang sifatnya dipakai bersama atau saling melengkapi. Sedangkan barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. Pertanyaan ke-18. Apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Komplementer sempurna terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan tidak bisa tidak konsumsi untuk mengkonsumsi barang yang lain sebagai penyerta dari barang pertama yang dikonsumsi. Komplementer dekat, jika seseorang mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengkonsumsi atau penggunaan sepatu oleh seseorang. Komplementer jauh, tingkat komplementer yang jauh disebabkan karena hubungan antara kedua barang rendah. Selanjutnya, pertanyaan ke-19. Apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Substitusi sempurna dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lainnya tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan konsumen dalam menggunakannya. Substitusi dekat dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Substitusi jauh dikatakan substitusi jauh jika dalam penggunaannya konsumen bisa menggantikan satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya pertanyaan ke-20. Berikan contoh masing-masing komplementer sempurna, dekat, dan jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Contoh komplementer sempurna, konsumsi mobil atau motor pasti disertai dengan konsumsi bensin atau BBM. Contoh komplementer dekat, menggunakan sepatu pasti juga memakai kaos kaki. Contoh komplementer jauh, penggunaan baju dengan dasi, baju dengan parfum,
sabun cuci dengan softener. Contoh substitusi sempurna: mengkonsumsi gula dan tidak pernah mempermasalahkan mengenai gula lokal atau gula impor. Contoh substitusi dekat: seseorang perokok yang telah menyukai merek tertentu, mereka akan selalu merokok dari merek pilihan tersebut. Contoh substitusi jauh: nasi atau beras dari roti atau gandum. Meskipun roti pengganti beras, bagi orang Indonesia, mereka tidak akan mengkonsumsi roti jika masih ada nasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.